Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihiramu ala dini kulli walau kada kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Istimewa buat Al-Ustaz kita yang hadir pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dengan banyak mengucapkan alhamdulillah. Salawat salam untuk Rasulullah dengan banyak membaca doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini untuk pesantren Ramadan di SMK Negeri Kinali ini, materinya adalah penyelenggaraan jenazah. Salah satu terselenggaranya fardu kifayah itu kan syarat mutlaknya harus ada yang mati. Lah apa nggak mati? Tunggu nanti lagi. Ini kita umpamakan ini adalah jenazah. Kemudian dalam kondisi tidak berbaju dan ditutup menggunakan kain. Ketika mau memandikannya, ini pakai kain basahan, ditutup bagian yang mungkin laki-laki dan perempuan tidak boleh dilihatnya, kan begitu. Untuk langkah selanjutnya, ini si jenazah harus didudukkan miring ke belakang. Coba nanti tangan kanannya itu di bahu si mayat. Dan sebelah kanan juga ada kan? Kemudian ini jempolnya apa? Jempol lampu ini ditarik begini supaya nggak jatuh kepalanya. Dua tangan lah. Kalau satu tangan nggak bisa. Ditahan di sini. Ya, lu sampai duduk lagi. Ditahan. Nah, yang ke atas ini naik ke atas. Yang satu lagi yang satu orang naik ke atas. Naik ke atas. Ini lututnya nyandar kembali untuk menahannya. Nggak gitu. Menahan kembali. Kita kemana juga ini. Ini untuk sandaran. Gimana caranya? Kamu nggak duduk, nggak duduk. Karena nggak bisa. Karena untuk sandaran ini. Ini banyak sandaran ini. Kok badan pada apa? Ada sandaran itu semuanya. Begini. Yang ini nanti tangannya begini. Satu orang. Dan yang sebelah sini ini mengurut perutnya. Ini perut harus diurut dulu. Kenapa? Karena di dalam perutnya itu kan ada pasti kotoran. Makanya untuk mengeluarkan kotorannya, diurut terus. Nanti kalau kita melaksanakan ini, nanti ketika diurut itu ada bunyi-bunyi ya. Karena memang sisa-sisanya semuanya keluar diurut terus sampai kira-kira bersih. Baru dilentangkan lagi. Iya. Lama warna nggak sahur tadi gitu ya. Sudah diurut-urut, sudah anggap sudah keluar semuanya isi perut, kemudian baru dilentangkan balik. Kamu dilentangkan. Ditahan. Kalau posisi kanan biasanya mayat seperti ini. Sudah? Langkah selanjutnya itu yang akan dibasuh ini adalah kepala dulu. Ambil air, siram, kepalanya menggunakan air sidir. Air sidir itu kalau zaman dahulu kan untuk menghilangkan
apa namanya itu daki-daki. Kalau sekarang sudah teknologi pakai sabun. Air bercampur sabun dimasukkan ke kepala, kemudian dilap-lap dan selanjutnya disiramlah sebelah kanan dulu karena sunahnya itu menyiram kanan. Siram so 3 kali. Baru kiri nanti sama juga itu artinya baru dimerengkan sebelah kiri. Ini banyak coba dimerengkan. Iya, mereka sebelah kiri. Nah, ini tujuannya untuk membasuh yang punggung belakang sebelah kanan. Jadi ada yang menahan nanti, maka begini. Ada yang nahan, ada yang nyiram. Sambil tadi ketika disiram itu tuh sambil digosok-gosok. Digosok-gosok seperti kalian mandi lah, tapi jangan pula sambil bersiul-siul. Biasanya kalau kalian mandi tidak. Disiram sebelah kanan, sambil digosok-gosok, baru diganti. Kalau bahasa Minangnya aku digosok coba. Ini berarti ya dari sebelah kanan. Untuk membasuh punggung ini yang sebelah ini, pura-pura basuh lah, ada yang nyiram dibasuh. Sudah. Kemudian baru ditelangkangkan lagi, baru dibasuh dengan menggunakan air bersih. Setelah bersih, yang terakhirnya basuhan terakhir itu menggunakan air yang dicampur dengan kapur baru disiram. Itu baru proses sekali. Sunahnya 3 kali. Karena yang memandikan nanti niatnya itu untuk memandikan janabatnya, barangkali dia dalam keadaan junub. Satu, yang kedua memandikan taubat untuknya, dan yang ketiga adalah mandi jenazahnya. Jadi 3 kali sunahnya. Itu proses yang tadi itu berarti proses sekali. Sampai 3 kali untuk mendapatkan sunnah. Namun ada yang tinggal tadi, sebelum dimandikan, sebelum disiram tadi itu, ini diwudukan dulu. Mayatnya diwudukan. Ya seperti wudunya kita. Ketika mayat itu didudukan kemudian disiramkan wajahnya, pakai telapak tangan kita disiramkan ke wajahnya 3 kali. Kemudian tangannya juga begitu. Kita gosok 3 kali. Seperti kita wudu. Dalam arti untuk mewudukan mayat tersebut, baru proses pemandian. Sudah selesai, kita anggap selesailah yang namanya proses pemandian. Ini apa namanya? Kapas. Jadi di sini ada kain kafan yang mungkin sudah pernah digunakan. Second dong. Wah, ini kain-kainnya second. Ini sudah ada. Second sudah di sini. Ya, kalau second ini sama seperti ini. Ada bisnis semua orang nggak buat. Ada satu bisnis yang belum dibuat orang. Apa? Tusuk gigi second, belum ada yang buat. Sama dengan ini, kain kafan second itu nggak pernah digosok. Nah, pertama-tama kalau mayatnya laki-laki, maka kain yang digunakan itu tentu 3 helai. Itu berapa helai? 1 helai. Ini 1 helainya. Karena mayat kita memang laki-laki, maka cukup 3 helai. Prinsipnya itu 3 ini nggak cukup nanti untuk membungkusnya. Tapi kadang di kampung kita itu ada yang harus pakai baju rompi. Ya kalau namanya udah di kampung udahlah, jangan dilawan, dan ikuti aja lah. Karena kalau ngelawan kita orang sekampung lawan. Dan juga dituntut, dan juga ada kan itu. Tapi ini yang mudahnya, yang sederhananya gitu. Cukup 3 saja cukup. Tapi kalau memang butuh bajunya, ini ada contoh baju. Bagaimana cara melubangi seperti itu, Pak?
kain dilipat seperti ini, kemudian gunting saja. Kalau bisa segitiga juga nggak apa-apa. Kalau memang ini karena adanya ini, maka diguntingnya akan lurus ke atas. Nanti setelah dibuka, ini yang untuk lehernya harus digunting dulu sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang kepalanya besar, itu harus sampai balik. Kan rata-rata kepala kita muat lagi ya. Nah, ini untuk rompinya. Kain kapan ikat tatapi. Maka itu. Kenapa? Karena tapinya udah diambil untuk ngikatnya. Kan itu. Jadi 5 buah. 5 buah itu susunan. Kan? Ini satu untuk pocongnya. Kemudian ini untuk lehernya. Ini untuk pinggangnya ya. Ini untuk kaki bawah. Dan ini nanti untuk pocong bawah. Nah, ini dia modelnya. Dan kamu nanti harus naik kembali. Panjang tadi yang untuk sampai. Ini cara pengukurannya. Diukur sepanjang jenazah, kemudian dilebihkan atas sejengkal, bawah sejengkal. Karena nggak dilebihkan nanti payah ikatnya. Kayak mayatnya Sayyidina Hamzah nanti kan, ditarik ke bawah nampak lututnya, ditarik ke atas nampak kepalanya. Gimana ya Rasulullah? Pakai rumput. Jadi itu. Zaman sekarang nggak ada lagi. Nah, karena laki-laki 3 lapis, maka 3 lapis dinaikkan. Coba. Ini nggak sahur kayaknya. Nah. Ini sampai. Ya sudah ada contoh aja lah ya. Nah, tadi kalau secara prinsipnya, ini kain ini aja udah cukup 3 dia. Kalau mau pakai juga yang rompinya itu silakan juga dipakai juga nggak apa-apa. Atau malah nanti ditambah serban, dipakaikan serban. Jadi pada umumnya serban rompinya yang sekira-kira untuk lehernya di sini. Nah, berarti sini dipasangnya. Barulah kita panggil mayatnya sebelum datang kemari. Ya, kepada yang terhormat, mayat untuk sebenarnya. Mayat sendiri nih. Mayat sendiri. Ayo. Mulai. Kadang kepala. Kateng kepala. Mayatnya satu ini. Nangis ya. Silakan. Kalau masalah tangan ini letaknya, untuk letak tangan ini nggak ada keharusan untuk dilimpatkan kemari. Karena kalau dilimpatkan kemari nanti akan merepotkan proses pelintingan, pengabean. Maka karena nggak ada keharusan, kalau mau dibuat seperti ini juga nggak masalah, mau diluruskan juga nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting nanti pakai kapan. Ini cukup lah ya. Kalau nggak cukup nanti kita buatnya silang-silang. Berarti nggak cukup 3 helai, harus 6 helai karena harus disilang-silangkan itu agak payah. Atau yang bawah ini nanti kita agak disilangkan, ini yang ditarik agak kemari, yang bawahnya agak ke sana supaya bisa ketutup nanti. Nah, baru terus kembali. Langsung kemari, baru kalau udah ketemu ini digulung. Coba
Sedang badannya. Mayat ini. Nah ini enggak, nanya udah kembali lagi. Sekali lagi proses untuk tangan peletakannya itu tidak ada keharusan. Tidak ada keharusan untuk meletakkan dilipat di atas perut. Kalaupun mau diletakkan di situ tidak masalah, tapi lebih baiknya sudah buat saja sengaja untuk mempermudah proses selanjutnya nanti. Kemudian baru kita gulung yang pertama, kemudian yang kedua dan yang ketiga. Bisa ngapain? Kalau mau ya, itu nanti prosesnya kalau memang mau apa. Nah ini gini, enggak, ini. Nah ini juga. Nah yang ini ada. Udah mirip mayat dong. Dan prosesnya ini, begini langsung diikat. Kalau bisa ngikatnya itu di sebelah kirinya, artinya ininya apa istilahnya? Uhurnya itu di sebelah kirinya, karena nanti begitu mau diletakkan di liang lahat itu kan dimiringkan sebelah kanan, maka untuk bisa memudahkan membukanya maka letakkan sebelah kiri. Dimiringkan nanti. Ini yang panjang bos itu salah. Ini anggap aja ini. Anggap aja 5 ya. Ya. Nah, kita anggap aja udah diikat, tapi ikatnya bisa berurusan tak namanya. Baik yang di atas atau kalau yang di bawah itu tidak perlu dibuka, nanti yang di atas nanti yang perlu dibuka. Jadi yang 5 tadi sudah dianggap sudah diikat semuanya, yang posisinya adalah sebelah kiri. Nah, baru karena kebiasaan ketika sudah mau dikuburkan itu biasanya kan ada sanak familinya mau lihat dulu. Maka cara pembukanya juga seperti ini. Ya, kalau mau disium mau diapain terserah ya. Nah, mungkin ada sanak familinya mau datang. Nah, kalau sudah selesai, alah bisa adalah nyom. Alah, nah, ditutlah, digulung, dipocong, diikat pocongnya. Ikat. Nggak sampai. Nah, anggap aja gitu. Sudah. Kalau sudah prosesnya seperti ini, dan sampai anggap saja berikat. Prosesnya Langsung selesai. lama tuh agak bang. Nanti letakkan kapal di sini. Kalau kemudian ada lubang, semua lubang mata, kemudian telinga, hidung, mulut itu semua dikasih kapas. Kemudian di tempat kemaluannya dan di punggung belakang itu diberi kapas semuanya. Dan sebelum diikat seperti ini, diusahakan pakai pewangi. Pakai wangi-wangian apa lagi yang penting wangi. Kalau malaikat mau datang wangi. Nah, gitu. Non alkohol, jangan walaupun dia sudah meninggal dunia, jangan pakai yang alkohol, apalagi yang masih hidup. Ya, kemudian setelah proses ini selesai, apa selanjutnya prosesnya? Sholatkan. Jangan langsung ditinggal seperti ini, kasihan. Disolatkan. Dan untuk menyolatkannya, itu posisi kepala itu harus di kanannya imam. Jadi ini agak diputar nanti ini. Kalau untuk mayatnya perempuan atau mayat sekarang laki-laki, maka si imam ini berdirinya adalah setentang kepala. Nah, sebelum jadi imam berdirinya di setentang kepala. Jangan jauh-jauh, dia nggak bergerak lagi. Bapak Ibu, anak-anak didik kami yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini sebagai bentuk apresiasi kepada yang sudah berani menjadi mayat, maka di sini ada sedikit oleh-oleh
Untuk menyambung, menyambung hidupnya. Baca. Sini. Ada oleh ini. Jangan bantu saya. Enggak sebagai apa aja, prosesnya. Salam terima kasih saya kepada adik yang telah membantu saya. Silakan kalau ada pertanyaan, boleh bentuk kertas saja. Ada 10